Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi ya videonya Kunti ya. Wah, Bani Genderowo mencoba menanggapi Kunti. Halah, belai ya, kata Anda hanya Allah yang bisa merubah. Betul. Apa Anda pernah menanggapi ceramah-ceramahnya Aba Aos? Kalau memang Anda bisa membenarkan itu, coba tegur dong, berani nggak? Suara lantang seperti saya, berani nggak? Ya, berani nggak? Bisa nggak? Kalau yang namanya kitab suci Al-Quran Al-Karim 30 juz itu memang tidak bisa. Lah kenapa Anda suka menjual-jual ayat sendiri? Kenapa Anda merubah Rasulullah Muhammad SAW digantikan jadi gerung? Coba, berani nggak duetin ini? Kalau bisa setir ini ya. Kenapa Anda menolak kalau saya mengkritik itu? Saya juga bilang, iman-iman Anda itu bisa dibeli, harga diri Anda itu bisa dibeli. Contoh Aba Aos. Aba Aos itu gerung bisa dirasulkan, Anies bisa diimam mahdikan. Besok kitab kalian itu mau dirubah. Nah sekarang gini, kalau ini ya contoh kecil ya Mbak. Kalau Rasul kami itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, azan kami wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lah kalian merubahnya, ya Aba Aos merubahnya. Kalau gerung Rasulullah, terus bagaimana dong bacaannya? Ya wa asyhadu gerung kulilah gitu. Nah syahadat, ya syahadat kita Muhammad Rasulullah. Lah kalau sampeyan percaya akan kata Aba Aos, kalau gerung itu Rasulullah, terus syahadat kalian bagaimana? Gerung kulilah gitu. Ini lebih stres, lebih gila. Ini salah satu emak-emak ya komen di dalam memberikan video di dalam komentar orang-orang di konten saya. Lah Mbak ya bilang Kunti segala macam, genderowo, iblis, dajjal ya, dengerin ya. Kalau Anda itu ya waras kalau masih waras ya, dengar ya, tanggapi dong Aba Aos. Kalau dia itu sudah menentukan kalian itu ya di ceramah umum bilang kalau gerung itu Rasulullah, ceramah di mana-mana itu bilang kalau yang namanya Anies Baswedan tuh apa namanya Imam Mahdi. Melawan Dajjal juga belum ya, udah menjelma jadi Dajjal kalian. Ini Dajjal menjelma jadi orang berjubah-jubah. Kalau udah masuk ke cendana, saya bilang apapun bisa dirubah. Disuruh teriak-teriak, disuruh teriakin itu, siapa lagi besok bisa jadi itu ya, nyonya tutut itu ya, bisa kalian jadikan Tuhan. Itu peribahasa bro ya, bisa nggak bedain? Siapa yang bisa rubah? Dengan kata-kata saya, kalian itu kata saya dengan uang bisa dirubah. Salah satunya Aba Aos ya, pemimpin santri yang selama ini puluhan tahun jadi keblinger, tahu nggak? Imam Mahdi mereka, kalian itu adalah Anies Baswedan, itu Imam Mahdi kalian. Sekarang gerung Rasul kalian. Kalau kami tetap Rasul kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap kami lah. Kalau kalian, kalau Aba Aos udah merubah kalau gerung sebagai rasulnya ya, berarti asyhadu Allah gerung kulilah. Inilah lawak-lawak dagelan politik ya, dagelan-dagelan ulama, sampah-sampah kuman-kuman NKRI yang menjelma ini ya, bela-belain yang namanya ante-ante orba yang ingin berkuasa. Paham loh? Belajar cerdas, makanya jangan dongo terus. Ya, saya kira itulah tokohnya Wida terhadap Mama Kadrunwati yang terus-terusan membela antek-antek cendana. Nalar berpikir para kadrun ini sudah sangat parah rusaknya dan tidak mampu lagi membedakan yang mana benar dan yang mana yang tidak benar. Dan seolah-olah kebenaran sejati itu hanya dimiliki oleh para junjungannya Aba Aos dan kawan-kawan, termasuk Anies, Prabowo dan lain-lain. Yang jelas yang di bawah himpitan ketiak cendana ataupun imigran Yaman, itulah yang dianggap kadrun benar.
mau itu menistakan agama, itu tidak akan menjadi persoalan bagi kadrun. Nah, saya kira hal-hal yang seperti inilah yang tidak bisa kita biarkan. Jangan sampai virus-virus cendana dan imigran nyaman ini merambah ke seluruh rakyat Indonesia sehingga negara kita betul-betul hancur. Makanya kita harus melawan apa yang menjadi statement para kadrun, dan setiap pembelaan-pembelaan terhadap junjungannya yang dia lakukan kita harus tepis, ataupun junjungannya memberikan statement-statement yang mirip, apalagi statement yang menyesatkan umat beragama Islam, tentu kita akan counter meskipun dengan cara yang keras, karena kita tidak mau agama dan negara kita ini diobok-obok oleh biadab ini yang hanya berpikir soal kepentingan pribadinya, dan dia tanpa takut sedikit pun untuk menggunakan agama sebagai tamennya, agama sebagai menarik perhatian masyarakat untuk diberikan sebuah kepercayaan, meskipun sebenarnya yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar dan agama hanya dijadikan sebagai alat. Saya kira terima kasih buat Nyai Widya yang selalu berusaha untuk mengkantar pernyataan para kadrun, yang selalu mengkantar pernyataan para kadrun dan kadrunwati, dan juga junjungannya. Saya kira Nyai Widya ini adalah Sri Kandi yang betul-betul berani. Beliau tidak memandang bulu, beliau tidak pandang bulu siapapun itu kalau memang salah, dan termasuk sebagai orang yang mengancam kerukunan yang ada di NKRI ini, pasti beliau akan cecar habis-habisan. Saya kira ini yang kita butuhkan dari sosok seorang wanita seperti Nyai Widya, dan kita berharap lebih agar kiranya ada lagi wanita-wanita yang seperti Nyai Widya, dan bahkan lebih lagi. Kita pasti akan support. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira cukup sampai di situ. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.